Membantu Mas Ganjar menyelamatkan Indonesia. Ini kata-kata saya beraroma kamarnya nggak masalah ya. Dirempet-rempet nggak apa-apa Mas Ustad. Oh iya dari skapel. Oh Ganjar dong, saya paling berpikir. Dari pemaparan gamblang di buku ini, saya jadi merasa tertib. Betapa selama ini saya ini cuma sok tahu banyak sisi-sisi kepemimpinan yang harus saya gali lebih dalam. Kelihatan sekali Mas Ganjar Pranowo ini sangat siap untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Dia mengerti dengan baik seluruh permasalahan di bidang-bidang yang terpenting dalam suatu negara. Ternyata dugaan saya meleset. Saya itu sering melihat politisi dengan mata terpicing. Mas Ganjar saya bayangkan sejenis politisi yang sekadar konsisten mencuri. Esok beli, sore tempe. Ternyata tidak. Saya keliru. Asuh. Ini sesuai kajian. Dia tampak betul menguasai yang masalah dengan brutal. Lihat, dia menguraikan masalah ekonomi yang dikaitkan erat dengan kearifan dan filsafat politik dengan baik. Konsep-konsep besar di kedua bidang itu diuraikan dengan bahasa sederhana sehingga orang awam seperti saya cukup mudah memahaminya. Seperti itu yang Pak Kopi tadi. Orang mudah memahami. Misalnya, semula saya tidak paham makna bonus demografi dan hubungannya dengan perekonomian negara. Ternyata pengertian hal ini bisa dipahami semudah itu. Malah Mas Ganjar langsung mengaitkan bonus demografi dengan syarat-syarat yang harus kita penuhi untuk memaksimalkan manfaatnya bagi anak ainul kita. Kalau soal ini tidak terkomunikasikan dengan gamblang, saya kan bisa terjebak dalam kedunguan yang permanen. Masalah ekonomi juga dihubungkan dengan isu-isu politik dengan strategi besar untuk mengatasi jurang kaya miskin atau kesenjangan antara warga berpendapatan rendah dan mereka yang berpenghasilan tinggi. Juga diperkalikan dengan pembangunan ibu kota Nusantara yang dikaitkan dengan strategi besar untuk mengatasi kesenjangan antara wilayah Jawa dan luar Jawa, khususnya dengan Indonesia Timur. Melalui buku ini, Mas Ganjar bukan hanya menjamin sahnya kritik terhadap pemerintah, tapi juga menguraikan betapa pentingnya fungsi kritik bagi sebuah pemerintahan. Karena itu, ia juga meyakini pentingnya kehidupan pers yang bebas. Pendeknya, dia tidak anti kritik, tidak mengulang periode rezim lawas, model pemerintahan yang hobinya memberangus dan main teguh. Sungguh membahagiakan ketika di masa depan nanti pemerintahan yang semoga dipimpin Mas Ganjar memberi ruang
memberi ruang partisipasi publik untuk tetap berpikir merdeka, bebas mengartikulasikan pemikiran, bahkan mengkritik. Mas Ganjar juga mengungkapkan ide-ide segar dan padat tentang upaya menjamin penegakan hukum yang kuat, tentang pengembangan impact yang komplit, tentang politik luar negeri kita, bahkan juga tentang posisi agama dalam negara. Isu yang terakhir ini bagi saya sangat penting dan telah menjadi keprihatinan saya sejak lama. Maka membaca uraian Mas Ganjar tentang posisi agama dan hubungannya dan hubungan ideal agama negara di negara kita, hati saya terasa plong. Kita bakal bisa berdialektika soal agama secara kaliuran, sejuk, tanpa ada yang memonopoli kebenaran. Disinilah saya bakal merasakan Pancasila bukan sekadar statement politik dan hafal, bukan, tapi Pancasila akan terperistiwakan menjadi fakta sosial yang sangat sehari-hari. Saya yakin banyak saudara kita dari semua agama yang menaruh harapan besar pada Mas Ganjar tentang masalah paten ini. Dengan uraiannya, kita seperti mendapat jaminan yang cukup bahwa potensi konflik di seputar isu agama akan sangat berkurang, kalau tidak menjadi nol. Kalau semua pihak berpegang teguh pada Pancasila dan konstitusi, insya Allah masalah ini bisa kita tangani dengan baik. Begitu kutipannya. Wah, ini mengatakan banget, sungguh jelek banget. Asyik. Ada lagi. Artinya aku cinta padamu. Kalau ketemu sahaja, kenapa kalau langsung. Dan saya 150% setuju dengan semangat normatif Mas Ganjar. Marilah kita kembali saja pada norma-norma dasar yang sudah kita sepakati bersama sejak awal negara maju ini berdiri hampir 80 tahun yang lalu. Mas Ganjar ingin kembali berpegang teguh pada norma-norma itu dan berjanji akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya di lapangan. Mari kita dukung bersama tekad dan semangatnya yang mulia ini. Bagi saya yang mengejutkan, tapi ini keterkejutan yang mengembirakan, adalah wawasan mendalam dan pilihan kebijakan yang akan ditempuhnya di bidang kebudayaan juga kesenian. Sebagai seniman, saya dan pasti juga kawan-kawan seniman yang lain di seluruh Indonesia, saya berbesar hati dan berterima kasih atas sikap Mas Ganjar ini yang mudah-mudahan terpilih menjadi presiden pada tahun depan. Terus terang ya, saya itu belum pernah mendengar paparan yang begitu luas, dalam dan jernih di seputar urusan ini dari para pejabat tinggi di tingkat manapun sejak berpuluh-puluh tahun lalu. Aspek-aspek kebudayaan dan kesenian yang dicakup oleh Mas Ganjar bisa dikatakan lengkap. Dari mulai budaya lokal, seni tradisi, seni modern, musik, film, beserta sisi ekonomi, dari semuanya itu termasuk kaitannya dengan dunia pariwisata,
dibahas dengan sangat baik. Sudah tentu juga soal pesatnya perkembangan dunia maya dan budaya digital dan hubungannya dengan pengembangan kesenian dan kebudayaan kita. Bahkan yang tak kalah menarik, Mas Ganjar mengemukakan posisi yang jelas tentang cara bangsa kita menyikapi dengan layak masuknya budaya asing dan posisi budaya Indonesia sendiri di dalam dinamika percaturan budaya tersebut. Jadi kalau Anda membaca dengan cermat paparannya tentang isu ini di sini, pasti ada sepakat dengan saya bahwa kandidat presiden kita yang satu ini benar-benar membawa harapan bagi Indonesia. Maka saya tidak menyimpan keraguan sedikit pun untuk memilih Mas Ganjar Pranowo. Saya yakin jika dia terpilih, saya berdoa setekun-tekunnya ini. Orang yang jarang berdoa pun hanya didengar Allah. Mas Ganjar akan membawa negeri ini ke level baru kemajuan Indonesia. Dia mengenalkan berkah yang kita nikmati selama 10 tahun ini di bawah kepemimpinan Pak Jokowi yang inspiratif. Tapi saudara-saudara sebangsa dan setanah air, awas ya Pak. Rasa awas. Tapi saudara-saudara sebangsa dan setanah air, tentunya Mas Ganjar tidak akan mampu bekerja sendirian. Dia hanya akan sukses kalau Anda sekalian, rakyat Indonesia, membantunya dengan sungguh-sungguh. Maka pasang telinga baik-baik untuk mendengarkan anjuran saya ini. Bantulah diri Anda dan keluarga Anda dengan cara membantu mendudukkan Mas Ganjar Pranowo di kursi Presiden Indonesia. Mas Ganjar mungkin bukan yang terbaik, bukan yang terhebat. Memilih pemimpin di Pilpres seperti selalu dikatakan Profesor Magnes Suseno SI, kita memang tidak mencari yang terbaik, tapi untuk mencegah yang terburuk berkuasa. Jadi kawan-kawanku, saudara-saudaraku, marilah kita menyelamatkan Indonesia melalui Mas Ganjar Pranowo. Terima kasih. Tapi yang membantu Mas Ganjar menyelamatkan Indonesia luar biasa. Kita sudah bersama tadi ada Mbak Popi, Mas Wajib dan juga Mas Butet. Mungkin sebelum tanya